Hai, welcome back again to our channel. Di video kali ini, gue akan memberikan lagi review dari pemakaian produk skincare lokal ya. Jadi ini gue akan bahas dari Glow Labs. Glow Labs itu lagi hits banget, lagi terkenal di mana-mana karena hype banget produk-produknya Glow Labs. Jadi sebenarnya Glow Labs sendiri tuh punya banyak banget produk-produknya dari mulai essence, terus dia ada retinol serum, dia ada glossy serum, sama ada peptide moist-nya. Nah, yang akan share reviewnya kali ini cuman ada dua dulu ya. Jadi yang gue udah pakai itu adalah hampir sebulan ini yang glossy serum. Ini adalah vitamin C sama ada tranexamic acid-nya juga. Kemudian gue akan share lagi untuk yang moisturizer-nya yaitu peptide moist. Jadi bentukannya jar begini. Jadi, kenapa sih gue interested untuk nge-review produk terbaru dari skincare lokal ini, dari Glow Labs? Karena Glow Labs itu menggunakan suatu terobosan terbaru, suatu inovasi terbaru di dunia perskincarean lokal kita yang namanya Gentle Technology. Jadi, Gentle Technology ini intinya adalah Glow Labs itu memformulasikan suatu ingredient yang namanya adalah lactokine. Singkatnya adalah lactokine itu merupakan suatu milk protein gitu yang bisa meminimalisir efek samping atau terjadinya iritasi akibat pemakaian active ingredients. Terutama buat kalian yang baru pertama kali memakai active ingredients tertentu, itu kayak semacam kulit kita belum terbiasa, kulit kita jadi kaget gitu. Jadi kayak misalkan muncul iritasi segala macam, itu sebenarnya udah lumrah banget. Nah, si milk protein inilah, si lactokine ini yang akan meminimalisir efek terjadinya iritasi tersebut. Nah, tapi fungsinya lactokine itu digunakan oleh Glow Labs di produk-produk skincare yang mereka ini nggak cuman itu guys fungsinya. Jadi, selain untuk meminimalisir efek iritasi dari pemakaian active ingredients, lactokine ini juga berfungsi untuk boost our collagen production dan juga untuk memuluskan tekstur kulit kita. Nah, lactokine ini atau milk protein lactose itu semuanya ada di produknya Glow Labs tanpa ada terkecuali. Jadi kalian benar-benar akan merasa lebih aman, lebih nyaman gitu untuk menggunakan active ingredients di produk-produk skincare dari Glow Labs ini. Nah, pertama untuk produknya Glow Labs yang gue mau share reviewnya kepada kalian adalah yang Glossy Serum, yang botolnya botol pipet seperti ini. Ini udah biasa lah ya, standar industri seperti ini. Nah, tapi ini bukan vitamin C pada umumnya ya. Jadi rata-rata tuh yang beredar sekarang di market Indonesia nih dari produksi lokal sendiri itu tuh kayak vitamin C ya gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada yang something different gitu. Nah, untuk Glow Labs sendiri, mereka menggunakan ethyl ascorbic acid plus yang namanya tranexamic acid. Nah, Glossy Serum ini dia mengandung 10% ethyl ascorbic acid. Itu bentukan vitamin C yang digunakan oleh serum ini, yang juga merupakan standar industri deh. Sampai sekarang tuh kayak formnya vitamin C yang paling stable untuk skincare yang bentuknya topical, itu merupakan ethyl ascorbic acid yang banyak digunakan di industri skincare. Nah, buat kalian udah pada tahu nih kan ya, vitamin C itu fungsinya kalau buat gua selama ini dia lebih ke arah antioksidan ya. Jadi dia bisa membantu sunscreen untuk bekerja secara lebih efektif gitu kalau dipakai di pagi hari. Dan yang paling terpenting adalah dia bisa banget buat menyamarkan yang namanya hyperpigmentation ataupun bekas-bekas jerawat kita. Dan nggak cuma itu doang fungsi dari vitamin C, tapi seperti yang kita tahu vitamin C adalah intinya antioksidan, terus dia ada brightening properties ya, semua yang mencerahkan itu semua ada di vitamin C. Kemudian gue mau sharing sedikit aja tentang tranexamic acid-nya yang ada di serum vitamin C-nya Glow Labs ini yang namanya Glossy Serum. Jadi tranexamic acid itu lagi naik daun banget karena memang terbukti dapat menghambat pembentukan melanin atau hyperpigmentation di kulit kita. Jadi dari beberapa sumber valid yang gue baca bahwa memang yang namanya melasma itu kebanyakan hampir 90% lebih itu pasti kenanya ke perempuan dari mulai usia 20 sampai ke 40 tahun. Itu rentan banget terkena yang namanya melasma. Buat kalian belum tahu, melasma itu merupakan kayak semacam brown spots gitu, titik-titik atau bercak-bercak coklat gitu yang biasanya tuh adanya di perempuan dari usia 20 sampai 40 dan dia kayak bentukannya kayak flek gitu. Nah, si tranexamic acid ini yang ada di Glossy Serumnya Glow Labs ini tuh bisa menghambat pembentukan si melanin itu sendiri. Jadi bener-bener ini kayak semacam bentuk investasi buat kalian terutama yang cewek-cewek yang mau menghambat pembentukan melasma, bisa banget untuk pakai produk ini.
Nah, dari sumber yang gue baca, memang 90% lebih itu memang ke cewek ya untuk melasma timbulnya. Tapi bukan berarti cowok nggak bisa kena. Jadi hampir ada 10% lebih persentasenya cowok bisa kena melasma juga. Jadi benar-benar untuk bentuk investasi gue nih dari sekarang, gue akan pakai produk-produk yang mengandung tranexamic acid seperti glossy serumnya si Glow Labs ini. Jadi hampir sebulan ini gue pakai rutin ya glossy serumnya Glow Labs ini tuh hampir tidak ada komentar negatif yang bisa gue sampaikan di video ini. Karena memang formulasinya sendiri, gue jujur ngomong ini ringan banget. Terus kalian bisa lihat warnanya ini itu bener-bener masih transparan, masih bening. Walaupun dia mengandung ethyl ascorbic acid atau vitamin C derivatives, dia yang bentukannya paling stable. Buktinya memang nggak berubah warna nih sampai sekarang. Dan gue selama sebulanan ini nggak pernah taruh dia di kulkas. Jadi bener-bener gue taruh di suhu ruangan biasa tanpa terkena sinar matahari langsung. Jadi bener-bener ini yang paling stable. Kalau di kulit gua sendiri memang udah terbiasa banget untuk menggunakan vitamin C gitu yang bentukannya ethyl ascorbic acid. Tapi tranexamic acid, jujur ngomong, ini baru pertama kalinya gua pakai skincare topical yang mengandung tranexamic acid. Dan hasilnya adalah nggak ada tingling sensation sama sekali. Jadi bener-bener kayak pakai vitamin C serum pada umumnya gitu. Nggak ada rasa cekit-cekit sama sekali gitu. Finishnya pun nggak lengket sama sekali. Bahkan beberapa kali ini gua sering banget pakai glossy serum ini tuh kayak hampir 2 layer gitu. Jadi sekali layer itu nggak berasa cukup hydrating, jadi gua akan pakai lagi selayer lagi. Bener-bener seringan itu. Dan kalian nggak perlu khawatir ya, ini dia tidak ada fragrance sama sekali. Jadi wangi yang akan kalian cium adalah memang wangi kayak semacam synthetic ingredients gitu seperti biasa lah ya. Terus ini tuh apa ya, finishnya bisa dibilang dia memberikan instant effect, bener-bener glowing, bener-bener cerah banget setelah pemakaian produk ini. Dan sampai sekarang tuh gue masih sering menerima komen di YouTube ataupun di DM Instagram, banyak yang bilang vitamin C itu nggak boleh dipakai di pagi hari. Kenyataannya adalah boleh banget. Karena vitamin C ini lagi-lagi seperti yang gue bilang di awal, merupakan antioksidan yang bisa bersinergi dengan kerjanya si sunscreen. Jadi bener-bener kayak the best combo yang kita bisa pakai di pagi hari untuk menangkal radikal bebas ataupun dari UVA dan UVB. Kemudian produk kedua yang mau gue share reviewnya dari Glow Labs ini adalah yang Peptide Moist. Jadi ini merupakan pelembabnya dari Glow Labs ya. Nah, apa sih bedanya pelembab ini dengan pelembab-pelembab lainnya? Jadi dari sisi teksturnya sendiri, dia tuh gel base ya. Jadi enak banget buat semua jenis kulit harusnya. Termasuk di kulit gue sendiri yang combination. Ini enak banget. Finishnya bener-bener lightweight gitu. Nggak ada lengket, terus dia nggak ada residunya sama sekali. Dan yang paling penting adalah untuk Peptide Moist ini sendiri, dia mengandung hyaluronic acid sama ada 3 peptides. Nah, kemudian apa sih yang spesialnya dari pelembab yang satu ini? Jadi hyaluronic acid itu kan 2% ya, dan kita udah tahu hyaluronic acid itu pasti berhubungan sama namanya hydration. Semua kulit itu butuh hydration, termasuk yang oily ataupun yang combination sekalipun. Nah, yang bener-bener bikin gua takjub nih pertama kali pakai Peptide Moist-nya Glow Labs ini adalah dia menggunakan teknologi nih yang namanya drone technology. Nah, apa sih drone technology itu? Jadi intinya adalah hyaluronic acid tadi itu diformulasikan sedemikian rupa untuk bisa langsung treat to target. Jadi dia bener-bener kayak hyaluronic acid-nya itu diarahkan gitu ke dalam kulit kita, mana nih area kulit kita yang butuh hidrasi. Jadi dia kayak langsung treat to target. Kemudian tripeptide-nya itu 1% ya. Jadi tripeptide itu kan fungsinya juga untuk menghambat terbentuknya melanin, terus dia bisa memperkuat yang namanya skin barrier kita. Jadi pelembab itu carilah pelembab yang ringan, yang mild, yang bisa juga sekaligus untuk kayak maintenance untuk skin barrier kita. Jadi intinya adalah untuk Peptide Moist ini, moisturizer ataupun pelembabnya Glow Labs ini bener-bener di luar ekspektasi gua. Jadi kulit gua combination dipakein yang gel type seperti gini enak banget, finishnya nggak lengket dan nggak ada piling sama sekali. Jadi kayak nggak ada residu yang kayak ngeletek-ngeletek gitu tuh sama sekali nggak ada sih dari moisturizer ini. Dan dia juga tidak mengandung fragrance. Jadi untuk simpulan dari review ini sebenarnya gue merekomendasikan kalian yang memang lagi mau mulai untuk pakai skincare tapi pengen sesuatu yang gentle, sesuatu yang apa ya, efektif tapi bisa bikin glowing tanpa harus bikin was-was gitu. Nah, teknologi yang dibenamkan di skincare Glow Labs ini tuh bisa banget menjadi alternatif kalian. Jadi
menurut gua sih yang namanya gentle teknologinya Glow Labs ini nih, di semua produknya Glow Labs dengan menggunakan lactokine atau milk protein lactose itu tuh bener-bener bisa ngebantu kalian untuk kayak build up your skincare routine. Jadi nggak langsung blak-blakan pakai active ingredients, tapi bisa dibantu untuk diminimalisir lah efek sampingnya dari active ingredients tersebut dengan si lactokine tersebut. Terus terakhir sebelum closing, gue mau share juga ini bener-bener luar biasa banget dari yang gue alami sendiri selama hampir sebulan ini. Jadi gue kan pakai yang glossy serum dulu nih pertama kali, terus sekitar 2 layer gitu gue tunggu sampai bener-bener kering, meresap, terus nggak ada residunya lagi. Terus gue langsung layer pakai yang Peptide Moist. Itu hasilnya ya, 2 produk ini bener-bener bikin kulit muka kita basah, dewy look gitu, glowing habis-habisan, tanpa ada rasa greasy, thick, lengket segala macam itu nggak ada. Bener-bener nyaman banget. Cuma lagi-lagi nih ya, gue ingetin bahwa jangan sampai kalian karena ingin cepat glowing terus pakai produknya terlalu berlebihan. Itu nggak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi bener-bener skincare itu it's all about commitment. Jadi kalian pakainya rutin aja, pakainya secukupnya aja, bener-bener jangan berlebihan. Jadi buat kalian yang tertarik untuk nyobain produk-produknya Glow Labs ini, menurut gue harganya sangat amat terjangkau sih ya untuk ukuran skincare lokal dengan teknologi yang bener-bener inovatif menurut gue. Kalian bisa langsung ke Glow Labs official store di Shopee. Di situ akan ada banyak banget promo-promo menarik setiap harinya yang dibuat oleh timnya Glow Labs. So make sure kalian cek ke official store-nya Glow Labs di Shopee. Oke guys, saya gitu aja untuk sharing pengalaman pemakaian produk skincare lokal nih dari Glow Labs yang bener-bener inovatif banget menurut gua. Ini ada Glossy Serum sama ada Peptide Moist-nya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan follow. So, thank you so much for watching. See you next time.